Apakah orang-orang percaya ini dalam mode yang sepenuhnya otomatis? Selain mendirikan gereja Lord of Light dan menyerap ketuhanan, sepertinya saya bisa berbicara tentang pendirian kuil Lord of Light. Tetapi bahkan jika itu adalah kuil penguasa cahaya, itu juga merupakan produk jaminan untuk menyerap ketuhanan. Intinya, Qin Yichen belum melakukan apa-apa. Hal-hal di kuil-kuil ini yang seharusnya dia pedulikan secara pribadi semuanya diurus oleh orang-orang percaya yang saleh ini. Jika ada peringkat dewa paling santai di dunia, Qin Yichen percaya bahwa dia pasti akan memenangkan posisi teratas, dan dia akan menjadi posisi teratas yang tak terbantahkan. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Bukan hal yang baik bahwa orang-orang ini terlalu proaktif. Meskipun Qin Yichen memiliki kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya untuk memberinya makan kembali saat ini. Tetapi harganya juga sangat jelas, yaitu, Qin Yichen sekarang harus mempertimbangkan sebuah pertanyaan. Bagaimana mencapai kesepakatan dengan Ares, Dewa Perang? Lagi pula, hampir tidak dapat dihindari bahwa perilaku Lord Cereceau Guang saat ini akan diawasi oleh Ares, Dewa Perang. Siapa yang menyuruh Sai Lao pergi mengajar di kota? Tidak apa-apa bagi Anda untuk berkhotbah. Tidak baik untuk berkhotbah, tetapi Anda harus berkhotbah kepada penguasa kota. Ini bukan untuk menggali sudut Ares, Dewa Perang. Siapa yang bisa memaafkan ini? Tidak. Masalah ini harus diselesaikan. Qin Yichen tidak merasa bahwa dia bisa berkembang tanpa hukum karena perkembangan yang mulus di depannya. Tidak peduli berapa banyak orang percaya yang ada, itu hanya salah satu potensi, bukan kekuatan yang sebenarnya. Hanya kekuatan yang menjadi kunci hak untuk berbicara. Ini adalah salah satu elemen esensi yang dipelajari Qin Yichen di pengadilan 3000 Dao. Hanya kekuatan yang ada di tangan saat ini yang akan berharga, dan potensi adalah nilai masa depan. Temple of Light Lord hari ini adalah contoh yang ekstrim. Berkembang pesat. Sejauh Sai Lao berkhotbah, dia mampu mengubah sekitar 80% orang menjadi pan percaya, yang berada di luar akal sehat kuil biasa. Hanya butuh sedikit waktu untuk membangun kuil di bawah Qin Yichen. Hanya ketika orang percaya sejati dikultivasikan dari orang percaya, kekuatan kuil cahaya akan benar-benar meningkat. Ini semua adalah manfaat masa depan. Gereja Tuhanlah yang memiliki masa depan yang menjanjikan dan masa depan yang tak terbatas. Tetapi pada saat yang sama, ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa kuil Master Cahaya lemah sekarang. Dengan kekuatan seperti ini, apalagi pertempuran Istana Suci, hanya perlu mengirim kekuatan beberapa cabang, untuk dapat memusnahkan gereja cahaya tanpa buih. Qin Yichen mengetuk kepalanya dalam kesulitan. Jika kamu ingin Dewa Perang Ares melepaskan kuil cahaya Tuhanku, kamu harus memberinya beberapa alasan mengapa dia harus melakukan ini. Meskipun hal-hal sedikit di luar dugaanku, sekarang ada alasan yang akan menjadi kenyataan. Dan itu adalah bahwa pertempuran Istana Suci akan jatuh ke dalam kelemahan. Seorang Tuan Suci dengan kekuatan yang tidak diketahui dan darah Tuhan sudah cukup untuk sakit kepala mereka. Ketika saya turun, saya perlu meyakinkan Ares, Dewa Perang, bahwa begitu dia mengetahui dengan jelas keberadaan kuil penguasa cahaya, bahkan setelah dia datang ke sini, sama seperti saya. Dia bisa melihat sekilas berapa banyak pan percaya yang dia miliki. Biarkan aku pergi. Kuil. Semakin Qin Yichen memikirkannya, semakin sakit kepalanya yang dia rasakan. Apakah ini mungkin? Dengan kecepatan perkembangan Temple of Light Lord, bahkan dia, orang yang tidak memiliki konsep misi, kagum. Dalam satu misi, lebih dari 80% orang menjadi pan percaya. Proporsi ini secara bertahap akan berkurang setelah jumlah misi meningkat. Dapat dikatakan bahwa proporsi misi pertama adalah proporsi orang percaya yang setia di masa depan. Kuil Master Cahaya memiliki rasio menakutkan 80%, yang ratusan kali lebih kuat daripada rasio kuil lain 10% hingga 20%. Jika God of War Ares menemukan ini, mampu menjaga martabat Dewa Perang, dia sudah bijaksana jika dia tidak berurusan dengan semut ini. Sulit. Qin Yichen hanya merasa lebih kesal ketika suara dari luar datang sebentar-sebentar. Saya telah menjadi tongkat dewa sekali, untuk menempatkan hal yang mengerikan seperti Dewa Perang Ares di seberang saya. Qin Yichen terdiam. Dengan tangan di punggungnya, dia datang keluar aula. Melihat harta karun kuil yang tenang ini, Qin Yichen tertegun sejenak. Kuil ini terlihat familiar. Qin Yichen sedikit mengernyit, dan kebetulan Sai Lao membawa beberapa orang ke aula utama, ingin mengadakan upacara penobatan untuk penguasa kota dan yang lainnya. Begitu Sai Lao melihat Qin Yichen, dia berlari sepanjang jalan dengan kegembiraan, dan datang ke wajah Qin Yichen, ekspresinya penuh kerendahan hati. Penjaga kanan telah melihat Tuan Guangzhou. Qin Yichen sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa Tuan Sai bisa bangun. Etiket yang sia-sia ini benar-benar tidak berarti. Ketika Anda melihat saya di masa depan, semua orang percaya di kuil Lord of Light, jangan menyembah. Di bawah cahaya dan bayangan, semua orang sama, terlepas dari tinggi atau rendahnya. Harus dikatakan bahwa Qin Yichen masih memiliki dasar untuk berpura-pura menjadi dewa. Dan, konsep lanjutan, yang dibawakan di 3000 pengadilan sudah cukup bagi orang-orang ini untuk memuji Master Cahaya yang diperankan oleh Qin Yichen sebagai dewa. Sai Lao ragu-ragu.
Tuan Guangzhou, jadi, apakah itu tidak menghormati Guangzhou? Qin Yichen meliriknya. Untuk membuatmu, seorang lelaki tua, berlutut, apakah kamu menghormati penguasa cahaya? Jika semua orang melihatku berlutut sepertimu, dan semua makhluk sama, bukankah itu lelucon? Sai Lao ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian dia dengan enggan setuju. Semua orang yang mengikuti Sai Lao berlutut di tanah dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat mata Qin Yichen. Pemilik kota merespons paling cepat. Saya belum memasuki kuil Lord of Light, dan setelah memberi hormat hari ini, saya akan mengikuti instruksi Lord of Light untuk tidak berlutut. Qin Yichen sedikit mengangguk. Orang-orang ini dibawa kembali oleh Sai Lao, yang jelas ingin menyerap mereka ke dalam kuil guru cahaya. Kebetulan Qin Yichen sangat mudah tersinggung sekarang, dan dia hanya ingin menekan pendatang baru ini dan menenangkan suasana hatinya. Qin Yichen mengangguk samar dan datang ke penguasa kota. Tiba-tiba, hati Santos sangat gugup. Bahkan gerakan berlutut dan membungkuk diam-diam disesuaikan beberapa kali. Dalam pertempuran untuk orang percaya ini, siapapun yang mengkhianati kepercayaan yang ada akan dihukum berat. Jika tidak ada kredit, bergabunglah dengan gereja lain. Tak pelak, siksaan spiritual yang ketat, ditambah dengan penilaian loyalitas dalam satuan 10.000 tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh atasan. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu antara 12 dewa tuan. Sebagai orang percaya yang taat di Aula Suci Zan, penguasa kota mengkhianati Aula Suci Zan dan bergabung dengan kuil Guangzhou hanya dalam 1 hari. Perilaku seperti itu tidak diperbolehkan di gereja manapun. Tuan kota siap menerima hukuman untuk ini. Hanya karena doktrin Lord of Light sangat memukulnya. Setiap orang dapat mempercayai keberadaan cahaya, dan itu juga dapat menjadi cahaya yang diandalkan orang lain. Untuk alasan apa, orang yang tidak mendapatkan perhatian Tuhan seharusnya tidak melakukan apapun seumur hidup? Mengertakkan giginya. Saya mohon Lord Guangzhou untuk memberi saya hukuman. Selama saya bergabung dengan kuil Guangzhou, saya akan mati.